beredar sebuah video. Akhirnya Habib Taufik berkisah beliau pernah bertemu dengan seorang wali ya, yang mana menurut beliau katanya gak boleh nasehatin Habib, gak boleh, pokoknya disimak lah, intinya gak boleh itu Habib ya. Benarkah seperti itu bapak-bapak ibu? Nanti disimak. Dan juga ada Kiai Haji Islah yang mana menggebu-gebu ceramahnya ya di hari santri tanggal 22 Oktober. Oke, bapak-bapak ibu, coba nanti kita simak videonya. Kita ke videonya. Wan itu ada dulu Kiai Badri Nasolihin. Ini Kiai Badri ini saya sering datang kepada beliau dulu. Kiai Badri ini 40 tahun dia puasa setiap hari kecuali hari yang dilarang. Saya pernah menegur Kiai Badri, Nabi menyatakan afdolus siyam syamu Dawud, paling afdolnya puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak puasa. Iya Beb, saya pernah 2 hari nggak puasa Beb, 2 minggu saya di rumah sakit. Kenapa Kiai Badri? Gulanya tinggi saudara. Jadi kalau puasa begini Kiai Badri itu jam 10 itu makan sama sahur, nanti buka air atau ke rumah, nanti makannya jam 10, yaitu sudah selama 40 tahun itu gulanya 400. Pancasila itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada NU. Saya pertegas, kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila. Tapi kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, Pancasila nggak ada apa-apanya. Maka kemudian orang-orang yang ingin merobohkan Indonesia itu pasti ingin merobohkan Nahdlatul Ulama lebih dulu, sehingga mereka nantinya akan dengan mudahnya merobohkan Pancasila. Saya bukan karena terlalu NU Pak, bukan. Saya ini NU tulang sumsum memang. Tapi yang menemukan teori tentang kekuatan NU di Indonesia itu seorang akademisi barat namanya Phil Caruso, yang mengatakan bahwa perekat Indonesia itu adalah Pancasila. Tapi Pancasila itu nggak bakal ada apa-apanya kalau nggak ada Nahdlatul Ulama. Ini kata Phil Caruso. Saya nggak ngecap Pak. Kalau dulu NU itu mau memberontak ke Indonesia, bisa aja Pak. Lah sekarang nih contohnya nih, anggota Banser itu 7 juta loh, anggota Banser. Polisi kita jumlahnya, tolong dikoreksi kalau ada polisi di sini, anggota polisi kita 482.000, tentara kita 1.076.000, Banser 7 juta. Coba kalau NU mau memberontak cukup ngandalin Banser aja, meskipun nggak punya senjata bisa itu ngerebut itu. Tapi menjadi pemberontak ini bukan DNA-nya NU. NU nggak diwariskan itu oleh para muassis Nahdlatul Ulama. NU itu diajari untuk taat kepada negara, berlindung di bawah negara dengan undang-undangnya. NU nggak pernah memberontak, meskipun zaman Soeharto kita digencet habis-habisan, pernah nggak memberontak? Muktamar NU di Cipasung dulu, Panser itu datang semua mengintimidasi Gus Dur, dibuat sosok tandingan untuk melawan Gus Dur namanya Abu Hasan. Tetap aja orang-orang NU itu nggak terpengaruh. NU itu dikasih badut ya susah ketawanya, dikasih macan ya susah takutnya. Nah, itu NU itu. Makanya NU itu kalau kata orang Jawa itu ya nggak gampang kaget lah, orang gumunan. NU dari dulu digencet-gencet Pak, dihajar oleh PKI, dibantai ulama-ulama NU dan anak-anak Ansor di Banyuwangi. Ketika ngelawan NU disalahin. Dari dulu itu selalu dicurigai.
Apakah NU pernah mau memberontak kepada Indonesia? Enggak pernah. Ini mohon maaf kalau ada yang pernah berhubungan dengan gerakan ini ya. Kartosuwiryo aja ini. Kartosuwiryo kalau tidak mendirikan NII Pak, dia jadi pahlawan. Bapak Ibu sekalian, dia penandatangan Sumpah Pemuda loh. Kartosuwiryo itu menandatangani Sumpah Pemuda, dan dia orang dekatnya Bung Karno. Tapi karena hanya kecewa karena dia tidak mendapatkan konsesi politik sesuai keinginannya, setelah merdeka dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Kecewa dikit udah jadi pemberontak. NU nggak pernah. Gus Dur saja diturunkan secara tidak konstitusional, bahkan orang NU pada nyantai Pak, diem. Apa? Karena kata Gus Dur, tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Buat saya bangsa ini jauh lebih penting. Ini kata Gus Dur. Maka NU menurut Phil Caruso, saya teorinya berpegangan itu, NU adalah perekat dari berbagai perbedaan itu. Bersama Pancasila dia seiring sejalan menegakkan NKRI. Tapi tolong diingat nih, pemerintah hari ini yang sudah berganti presidennya, tolong disadari Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakil, Pancasila nggak ada apa-apanya kalau nggak ada NU. Jangan anak tirikan NU. Lah ini mohon maaf, jumlah anggota NU di sini itu 82 juta kurang lebih. Ngeludah aja banjir loh Indonesia ini. Ini nggak kaleng-kaleng. Bapak Ibu sekalian, di tengah berbagai gempuran ajaran-ajaran yang mengatakan NU ahlul bid'ah, ahlul kubur, ini orang-orang yang kufur dan tudingannya macam-macam. Mereka itu hanya ingin merobohkan Pancasila sebenarnya, makanya kita itu dipersekusi habis-habisan. Terutama orang-orang Wahabi. Setiap NU melakukan upaya-upaya kultural, wah dia selalu disindir. Hampir separuh bumi ini sudah saya datangi, Bu. Hampir separuh bumi ini pernah saya datangi. Mau Amerika Selatan, Australia aja yang saya nggak pernah. Selebihnya udah pernah saya datangi. Terutama negara-negara konflik. Mengapa negara-negara itu masih berkonflik hingga hari ini? Karena mereka nggak punya NU, Bu. Beneran ini. Ini contoh. Saya 2 tahun menjadi penasehat pemerintahan Somalia untuk menghalau gerakan radikal dan teror. 2 tahun. Satu negara Somalia itu pahamnya Wahabi Salafi semua. Satu negara. Satu negara itu sepakat tidak boleh ada gereja, tidak boleh ada orang Kristen, tidak boleh ada musik, tidak boleh ada rokok. Semua mengharamkan itu semua. Satu negara sepakat. Tapi setengahnya dikuasai pemerintah, setengahnya dikuasai pemberontak yang namanya Al-Shabaab. Padahal agamanya sama, alirannya sama, pahamnya sama, ijtihadnya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Coba bayangkan, apalagi Indonesia yang berbeda-beda. Ini mereka nggak bisa akur. Kenapa? Ya karena nggak ada Nahdlatul Ulama itu. Setiap rapat dengan pemerintah Somalia selalu saya usulkan, kalian harus membuat organisasi yang bisa menjadi perekat dari semua itu. Seperti di Indonesia yang namanya Nahdlatul Ulama, mereka nggak sanggup. Ya sudah, saya berhenti. Saya makan gaji buta 2 tahun Pak Kiai. Akhirnya saya berhenti karena setiap usul saya nggak diterima oleh mereka, nggak bisa diwujudkan. Daripada saya makan gaji buta, ya sudah saya berhenti aja. Lumayan sih gajinya, 25 juta sebulan. Tapi ya saya akhirnya berhenti karena usul saya untuk menciptakan sebuah bejana kebangsaan berbasis agama tidak pernah mereka bisa wujudkan. Mari bicara Sudan, bicara Nigeria, bicara Suriah, bicara Palestina, sama aja Pak. Kalau di Palestina hari ini memang menjadi korban kemanusiaan dari kebiadaban Israel, yang ada adalah wadah paramiliter seperti Hamas, Al-Qassam dan sebagainya. Itu adalah pasukan perang. Tapi lembaga yang sejenis Nahdlatul Ulama nggak ada Pak.
yang mau berdiplomasi, yang mau merajut dari segala perbedaan. Itu nggak ada. Termasuk juga di Irak hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir saya ingin ingatkan, Indonesia ini 17.000 pulau, ada 700 suku, ada 800 bahasa, ada 6 agama besar beserta seluruh alirannya, kurang lebih sekitar 78 aliran. Coba bayangkan betapa perbedaan itu luar biasa. Tapi Indonesia hampir 100 tahun ini masih tetap menjadi negara yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk NKRI. Setelah tepuk tangan saya ingatkan, karena apa? Karena Pancasila yang membuat kita semua itu menjadi utuh. Pancasila tetap menjadi kuat karena apa? Karena Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. Kalau Indonesia ini ada di Arab, nih Arab ya, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Oman, ada Yordan, ada Arab Saudi, ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Coba itu, negara perintil-perintil, negara kecil-kecil, Bu. Padahal sukunya semuanya Arab, bahasanya semuanya Arab, sama. Agamanya hampir dikatakan 98% Islam semua. Tapi mereka nggak bisa menjadi satu negara. Tuh, bandingkan. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah menjadi 12 negara, Bu. Atau mungkin 20 negara. Nah, Indonesia ini harus kita syukuri. Makanya sekali lagi saya mau ingatkan pemerintahan Pak Prabowo ini, betapa pentingnya NU untuk merajut dari semua perbedaan itu. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Hijrah bagi kita adalah hijrah menghapus dosa sendiri tanpa harus gelisah oleh dosa orang lain. Ini NU nih. Jangan kayak artis-artis itu merasa hijrah terus dia menerakakan orang, ya kan? Mendosa-dosakan orang yang berbeda dengan dirinya. Jangan, NU nggak gitu. NU juga tidak gelisah oleh perbedaan agama dari orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali, kita sebagai orang Islam, karena kita meyakini kul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu, maka kita juga harus meyakini bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ibu-ibu bisa mencerna ini ya. Kita nih Islam, orang yang Kristen itu kira-kira diciptakan oleh Allah yang berbeda nggak? Enggak. Tuhannya sama, Bu, karena Tuhan hanya satu. Maka kemudian takdir-takdir kelahiran yang membedakan keimanan kita ini ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Orang yang kemudian menjadi berbeda suku, berbeda agama karena lahirnya yang berbeda. Saya lahir di Madura dari orang tua beragama Islam, kakek buyut saya sedua Islam, kakek buyut saya NU, orang tua saya NU, saya sendiri NU, ya maka saya menjadilah Islam yang Nahdien. Karena memang karena lahir di Madura. Coba bayangkan kalau saya lahir di Papua, Bu. Mungkin lebih hitam dari begini kulit saya dan mungkin saya bukan Islam. Kalau saya lahir di Manado mungkin saya glowing, tapi saya bukan Islam juga. Sementara kelahiran ini semuanya adalah kehendaknya Allah. Ini kata Habib Ali Al-Jufri, bukan kata saya. Maka kemudian kata Habib Ali Al-Jufri, betapa pentingnya kita sebagai orang Islam menghargai perbedaan, menyadari bahwa orang yang berbeda adalah diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka apa tugas kita nih? Tugas kita yang Islam ini, tunjukkan dengan akhlak yang mulia dan bawakan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu dua tugasnya. Sehingga apa? Orang beragama lain akan tertarik kepada agama kita, sehingga Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi video yang kita sudah tayangkan ya. Pertama ada Habib Taufik berkisah waktu dulu pernah ketemu dengan seorang kiai
yang mana sekarang udah almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi yang terbaik, amin. Yang mana beliau menyatakan yang nggak berani gitu nasihatin Habib, nggak berani karena suatu hal ya. Tadi juga kita menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Islah Nahrawi yang mana menggebu-gebu tentang Indonesia kalau nggak ada NU udah diobak-abik ya, bapak ibu. Intinya NU sangat penting, NU ya begitu penting ya di Indonesia, Masya Allah. Oke, kita doakan Kiai Haji Islah Nahrawi sehat selalu, Habib Taufik Assegaf juga sehat selalu, amin. Oke, bapak ibu, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.